hasil mediasi yang dihadiri oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil, bahwa hasilnya Bapak dan Ibu bersepakat untuk berpisah dengan baik-baik. Lisa tidak pernah mau mengkait-kaitkan permasalahan internalnya Bu Cinta. Jadi tidak ada permasalahan itu dengan si Lisa. Rumah tangga Atalia Praratia dan suaminya, Ridwan Kamil, kini berada di titik nadir usai anggota DPR RI yang kerap disapa Bu Cinta itu mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil pada tanggal 17 Desember 2025. Keputusan Atalia mengakhiri rumah tangganya sepertinya sudah bulat. Meski bertekad mengakhiri berpisah dari Ridwan Kamil, agenda sidang mediasi tetap harus dilalui keduanya. Dan kemarin keduanya bertemu dalam suatu ruang untuk menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Suasana di dalam ruang sidang mediasi berlangsung tertutup. Tak ada komentar yang keluar langsung baik dari Atalia maupun Ridwan Kamil. Keduanya menyerahkan semuanya pada penasihat hukumnya. Di ruang sidang mediasi itu, keduanya berbicara satu sama lain menatap babak akhir dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama selama 29 tahun. Lantas seperti apa hasil sidang mediasi Atalia dan Ridwan Kamil? Akankah rumah tangga keduanya dapat dipersatukan atau tetap memilih bercerai? Pada hari ini, tadi sore tepatnya, mediasi perkara yang sudah didaftarkan oleh Ibu Atalia, gugatan perceraian terhadap Bapak Ridwan Kamil, mediasinya sudah dilakukan, yang dihadiri langsung oleh prinsipal, didampingi oleh para penasihat hukumnya, gitu ya, masing-masing. Jadi tadi Ibu Atalia sudah hadir, Bapak Ridwan Kamil juga sudah hadir, dari mediator Pengadilan Agama juga ada, gitu, yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama, dan hasilnya adalah ada beberapa kesepakatan yang disepakati. Tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya, karena kan formatnya tetap perceraian itu tertutup. Namun yang hal lainnya adalah bahwa mediasi kemudian akan bergulir ke agenda persidangan. Dan terkait hasil mediasi yang dihadiri oleh Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil, pada dasarnya beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anaknya. Lalu yang kedua, ini perlu diluruskan juga, karena kebetulan kami dari pihak penggugat, ya, dalam hal ini kami kuasa hukum penggugat, yang dimana kami membuat isi gugatan, bahwa kami pastikan ya, di dalam isi gugatan ini, saya ulangi, di dalam isi gugatan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Jadi ini murni ya, perpisahan ini murni karena keinginan kedua belah pihak. Masyarakat harus saling menghormati karena ini perkara privasi. Jadi berharap kedepannya kita saling mendoakan agar ini yang terbaik untuk Bapak maupun Ibu, bahwa hasilnya Bapak dan Ibu ya, bersepakat untuk berpisah dengan baik-baik. Hanya berselang 10 hari setelah merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke usia 29 tahun, Atalia melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Ridwan Kamil. Berbagai spekulasi berembus menjadi berita liar di tengah masyarakat. Banyak yang menyayangkan jika perceraian Atalia dan Ridwan Kamil benar-benar terjadi. Menanggapi berbagai desas-desus yang berkembang di tengah publik, kuasa hukum Ridwan Kamil angkat bicara.
Menurutnya, sampai kini kliennya masih berharap perceraian itu tidak terjadi. Namun demikian, pembicaraan publik yang sedemikian masif tidak mungkin dapat diatur. Lantas hal apa saja yang menjadi pembahasan mediasi antara Atalia dan Ridwan Kamil kemarin? Bagaimana dengan hak asuh anak dan harta gonogini jika memang perpisahan menjadi jalan terbaik bagi keduanya? Ya, belum tentu juga cerai. Sebetulnya putusannya kita nggak tahu, gitu kan. Nanti akan diperiksa oleh majelis. Nah, kalau misalnya sudah jelas perceraiannya, barulah, kalau udah cerai barulah muncul nih si gonogini teh. Nah, makanya baru muncul hak untuk mengajukan gugatan gonogini ketika perceraiannya sudah terjadi. Gitu, artinya memang tidak boleh dulu mengajukan gugatan gonogini disatukan dalam gugatan perceraian. Gitu. Nah, satu hal lain adalah bahwa di pengadilan agama ini yang diperiksa oleh majelis ini kualitas dari perkawinannya, apakah masih layak untuk dipertahankan atau sudah banyak mudaratnya kalau misalnya dipertahankan gitu ya. Enggak lagi cari salah, siapa yang salah siapa yang benar. Jadi majelis juga tidak akan memeriksa sejauh mana dia salah istrinya atau salah pamagetna gitu. Konflik rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil tidak luput dugaan adanya orang ketiga. Setelah sebelumnya nama mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ramai disinyalir menjadi biang keroknya, kini muncul nama artis cantik berinisial AK yang disebut-sebut mempunyai hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Menanggapi isu liar yang mengemuka di ruang publik, kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil kompak memberi tanggapan usai keduanya sepakat berpisah secara baik-baik. Lantas seperti apa tanggapan kedua belah pihak terkait dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka? Jadi tadi penyambung yang sudah disampaikan oleh rekan Debbie bahwa sangat-sangat jelas dan tegas dalam gugatan tidak ada pihak ketiga. Mau LM, mau siapapun itu inisial yang beredar, itu tidak pernah ada. Saya juga sekalian mau menghimbau kepada rekan-rekan wartawan untuk menghentikan spekulasi-spekulasi pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas. Karena kami juga harus menjaga masing-masing perasaan kedua belah pihak supaya ini bisa berjalan dengan baik, dengan teduh, sehingga tidak ada narasi-narasi atau spekulasi-spekulasi yang ditimbulkan untuk kepentingan pemberitaan. Jadi bukan tidak terluka ya kedua belah pihak. Itu kita harus menjaga masing-masing pihak. Juga saya juga mengimbau mungkin ada pihak-pihak lain di luar sana yang mengatasnamakan mungkin mengenal beliau, mengenal ibu, baik bapak dan ibu, dengan memberikan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya memonitor seluruh pemberitaan baik yang dibuat oleh rekan media maupun ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seolah-olah memahami padahal tidak. Yang memahami betul sebab ini adalah bapak dan ibu, juga kami para kuasa hukum dari kedua belah pihak. Jadi saya mohon kita sama-sama menciptakan situasi kondusif supaya ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada narasi, tidak ada caption di berita supaya terlihat seksi dibaca orang padahal tidak pertanggungjawaban. Di sisi lain, pihak Lisa Mariana turut buka suara melalui kuasa hukumnya, John Boy Nababan, terutama pesan permintaan maaf yang dikirim Lisa pada Atalia tak lama setelah isu perceraian Atalia dan Ridwan Kamil mengemuka di ruang publik. Tidak itu saja, John Boy juga dengan tegas menolak kliennya menjadi penyebab Atalia mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil. Dalam pembelaannya, John Boy mengatakan jika persoalan rumah tangga Atalia dengan suaminya Ridwan Kamil murni urusan internal kedua belah pihak. Sebagai sesama perempuan dan memiliki seorang anak, Lisa memahami betul perasaan Atalia. Bahkan Lisa ingin bertemu untuk menyampaikan permintaan maaf.
Jika Lisa Mariana menolak menjadi penyebab adanya gugatan cerai yang diajukan Atalia, lantas untuk apa Lisa meminta maaf dan ingin bertemu langsung dengan Atalia? Kalau itu kan emang tulus dari hati dia sendiri gitu kan, dia udah lama emang mau minta maaf ke Bu Cinta sendiri. Tapi keterkaitan permasalahan yang di media rame sekarang nih, permasalahan internal Bu Cinta sendiri itu tidak ada kaitan dengan Lisa sendiri gitu. Jadi ya emang momennya aja kan bermasalah dengan Ridwan Kamil, akhirnya dikait-kaitan, padahal itu tidak ada, itu internalnya pribadi antara Bu Cinta dengan keluarganya. Bertemu langsung sampai Bu Cinta itu seperti apa sih Bang? Ya kalau dia sih pengen berkomunikasi, minta maaf secara langsung. Ya itu emang dari hati dia yang dalam sendiri gitu, karena kan nggak enaknya dia juga udah jadi seorang ibu dan punya anak juga, udah berkeluarga. Cuman ya emang tidak ada momen yang bagus gitu, jadi belum ada kesempatan gitu. Jadi pesannya itu ya tadi ya, jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain menyebutkan ada inisial LM lah, siapa lagi tadi, apalah, NY lah, New York maksudnya, Tesla lah, San Francisco gitu. Siapapun itu ya, tidak ada. Jadi namanya lalu gitu. Jadi cuma ada penggugat dan tergugat saja. Saya rasa sih bukan cuma masalah Lisa doang. Jadi makanya saya bilang bahwa permasalahan Bu Cinta sendiri itu adalah internal antara dengan Ridwan Kamil sendiri, tidak ada kaitannya dengan Lisa Mariana sendiri gitu. Kalau dikait-kaitan ya saya kurang tahu deh. Saya rasa sih ya itu kan internalnya mereka gitu. Ya, tapi LM sendiri masuk dalam materi pidana. Belum tahu saya, cuman lihat-lihat di media. Yang jelas ya kalau LM sendiri apapun nanti jika diperlukan untuk dia sebagai saksi atau apa dia siap kok. Kalau pemicu karena ini ranahnya privat ya, dan ada aturan yang mengatur, jadi kita tidak bisa publish terkait sebab akibat. Dari dulu dari mulai ramenya di media tentang permasalahan dia, ya dia emang selalu ingin minta maaf gitu, secara langsung gitu. Seperti saya bilang, Lisa tidak pernah mau mengkait-kaitkan permasalahan internalnya Bu Cinta. Jadi tidak ada permasalahan itu dengan si Lisa. Kalau menurut kalian informasinya menarik, jangan lupa like ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Kunang Kunang supaya nggak ketinggalan berita viral berikutnya. Terima kasih sudah mendukung, sampai jumpa di video selanjutnya.